Bi, sini. Bi, sini. Banyak hormat sini, ini kan keluarga besar ya. Bi, angkat ini kan. Ini pada rame sini. Coba. Ya, ini sore ini saya kedatangan tentara nih. Waduh, nggak tahu ada serangan menjelang 1 Oktober kayaknya. Nah, dulu itu kita ini kan pendidikan yang paling penting bagi bangsa itu adalah pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter itu kan kalau di tentara, konsep orang yang sehat itu adalah orang yang mengkonsumsi makanan di sekitar rumah. Gitu loh, Pak. Orang yang pertahanan kuat itu adalah orang yang bisa baik dengan lingkungan tetangganya. Gitu. Kemudian orang yang kaya itu adalah orang yang dalam setiap hari bisa mensejahterakan lingkungan keluarga dan tetangga. Nah, itu kan doktrin-doktrin tentara seperti itu. Dan doktrin kesehatan juga seperti itu. Nah, ini kita tahun 80-an, sekolah masih bisa nampar, Pak. Kalau ditampar di sekolah, lapor ke orang tua, pulangnya ditampar lagi, Pak. Nah, ini kan masuklah era digital, era milenial. Nah, di era milenial ini kita ini sama Barat ini agak kacau, Pak. Barat itu memposisikan anak tidak boleh terlanggar aspek-aspek dirinya dan punya kebebasan. Itu karena kalau di Barat anak sudah 17 tahun udah pisah dari rumah dan nggak lagi dibiayai oleh orang tua. Dia sudah mandiri. Di Indonesia itu lain, Pak. Jadi anak boleh sekebebas apapun berkehendak. Orang tua bertanggung jawab terhadap resiko yang dilakukan oleh anak. Dan ini terjadi sekarang. Makanya saya sering cerita, anak nabrak yang tanggung jawab orang tuanya, anak menghamili yang tanggung jawab orang tuanya, anak kawin kemudian ditinggal oleh suami yang tanggung jawab orang tuanya. Sehingga kemiskinan Indonesia itu salah satu beban dari itu. Apa sih faktor penyebabnya? Kebebasan yang terlalu berlebihan, pengendaliannya nggak ada. Nah, kalau di Amerika misalnya atau di Barat, anak-anak pakai motor ditilang, nggak boleh. Anak beli rokok ke warung nggak boleh, beli minuman keras nggak boleh. Pada jam tertentu anak sudah di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah tanpa wali, tanpa pendampingan. Nonton bioskop harus didampingi. Di Indonesia, anak SD bisa keluar di tengah malam. Nah, ini kan tidak terkontrol. Di Indonesia ini ada kebebasan pada anak-anak remaja yang luar biasa, tetapi hukumnya tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Nah, sekarang viral. Siap. Bapak gundulin anak SMP. SMP mana yang digundulin Bapak? Siap. SMP 1 Maniis. SMP 1 Maniis. Desa Citamiang. Berani-beraninya pada zaman gini tentara gundulin anak sekolah. Ini zaman HAM loh, Pak. Zaman dimana anak-anak ini mendapat pelindungan ekstra dari negara. Yang viral. Siap. Ya kan saya katakan, yang mendapat pelindungan yang ekstra itu yang viral, Pak. Siap. Kalau yang nggak viral, anak-anak nongkrong di perempatan sampai jam 12 malam nggak ada yang melindungi. Jadi manusia silver nggak ada yang melindungi. Minta-minta nggak ada yang melindungi. Korban kehamilan tanpa bapak nggak ada yang melindungi. Kalau yang viral baru ada yang melindungi. Nah, sekarang Bapak nggak takut resikonya jadi viral? Siap. Izin, saya di sana itu sebagai Babinsa punya tanggung jawab yang Babinsa besar. itu wilayahnya desa loh, Pak, bukan Siap. SMP. Siap. Karena SMP 1 Maniis ada di wilayah Desa Oh, Citamiang. SMP 1 Maniis itu ada di wilayah Desa Citamiang. Desa Citamiang. Bapak sebagai Babinsa bertanggung jawab. Siap. Oh, Bapak sebagai Babinsa bertanggung jawab. Siap. Kan sudah ada penanggung jawabnya sekolah itu, kepala sekolah. Siap. Izin untuk penanggung jawab kepala sekolah karena maraknya, karena istilahnya dengan adanya kenakalan remaja khususnya. Yang nakal bukan hanya remaja loh, orang Siap. tua juga pada nakal, Pak. Siap, siap. Siap. Iya, Babinsa juga ada yang nakal, kenakalan Siap. Babinsa juga ada. Siap. Jadi anak-anak itu kenapa masalahnya? Siap. Jadi anak-anak itu kalau dari rumah udah berangkat, Rumahnya berangkat, dari ke sekolah tidak nyampe. naik motor nggak berangkatnya? Siap, ada yang naik Ada motor, naik ada motor. yang jalan kaki. Jalan kaki, Siap. ada yang naik angkutan umum, Siap. ada yang naik ojek. Siap. Ke sekolahnya ngapain? Siap. Di sekolah itu saya lihat itu dari mulai guru, informasi dari guru, dan saya turun langsung ke sekolahnya. Ada buktinya bahwa banyak yang nongkrong di warung-warung.
nongkrongnya di warung. Siap. Padahal dulu sudah ada aturannya loh Pak. Siap. Larangan jualan di sekolah. Siap. Gitu. Ini nongkrongnya di warung mana? Siap. Warung di sekitar sekolah. Nongkrong ya. di situ. Siap. Jadi dia nggak ikut proses belajar mengajar di kelas. Siap, tidak ada. Nongkrong aja di situ. Nongkrong aja. Nongkrongnya ngapain? Ya nongkrong di sana itu mungkin nongkrongnya ya sambil merokok. Nongkrong sambil merokok. Ya, belum Pak. waktunya, belum cukup umur untuk Belum merokok. Yang Dan tidak baik bagi kesehatan Ya. dia. Terus mungkin kalau di sana kan istilahnya saya dikhawatirkan dan booming ya, masyarakat juga banyak yang informasi dari masyarakat ada yang mengedarkan narkoba. Lebih parah lagi saya ada info, ada peredaran narkoba ke warung. siap di Info warung aja. Tapi info. Bapak dapat nggak itu Siap barangnya? Dari informasi itu guru melaporkan ke Babinsa bahwa ada anak yang telah berdapatan diperiksa di kantongnya membawa pel. Nah ini penting. Dulu saya punya kegiatan dalam sebulan sekali anak-anak sekolah diperiksa giginya. Siap. Dari pemeriksaan gigi ketuaan dia merokok, dia pakai narkoba segala macam. Sekarang kayaknya nggak ada tuh. Siap. Nah itu narkobanya ketemu nggak? Siap. Narkobanya udah ketemu sama Ketemu guru. jenisnya apa? Jenisnya ya kan TM. Kalau di sana itu tramadol. Oh, obat terus. Tramadol. Siap. Obat yang untuk kelepek-kelepek gitu ya? Siap, mungkin seperti itu. Jadi didapatkan obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi kalau bahasa saya kan? Salah. Itu didapatkan di mana? Siap, anak-anak tersebut ada mungkin dari temennya juga ada yang ngasih atau yang membeli gitu. Bapak dapat di mana? Bapak dapat nggak barang? Siap, dapat di guru. Oh dari guru. Ya, guru itu dapat udah- dari murid. Siap, udah ada perjanjiannya murid dari mana yang udah. Jaringannya sudah ada Siap, ketahuan. siap, Mereka biasa konsumsi. siap, Oh, terus kemudian padahal di kampung loh ini Pak. betul. Manis tuh, kecamatan paling jauh dari Purwakarta. Siap, betul. Mereka berapa orang yang suka nongkrong itu? Kalau sekarang itu udah sama guru itu ada catatannya 35 orang. 35 orang, ya kan? Terus biasa mengkonsumsi, di antaranya tidak semua mungkin ya. Betul. Di antaranya suka biasa mengkonsumsi obat jenis Tramadol. tramadol diminum. Siap. Bapak tahu nggak dampak dari minum tramadol apa? Siap. Saya mengkhawatirkannya anak-anak tersebut udah tidak mau lagi sekolah, udah melawan kepada guru, melawan kepada orang tua. Melawan orang tua, melawan pada guru. Kalau di jalan senggolan bisa Senggolan. ngamuk Siap. karena otaknya sudah Siap. terkena, sarafnya udah kacau. Siap. Dan recovery-nya lama. Siap. Karena saya lagi ngurus Pak, anak yang nakal orang kira pedas sekarang udah mulai baik. Anak orang Garut yatim piatu yang kemudian kecanduan minum obat tidur. Itu udah connect-nya, tapi sekarang udah mulai baik. Nah, anak-anak itu sudah kelihatan pelaku kriminal dulu? Kalau pelakuan kriminal mungkin anak-anak itu udah ada tawuran antar sekolah. Udah Sama si kelihatan. SMP 1 biasa tawuran sama mana? Kemarin itu sama saya kemarin itu kalau SMP 1 itu banyak naik motor atau naik mobil, kemudian papalidan kalau di sana. Papalidan, pergi keluar daerah. Sampai ke daerah Pleret, tawuran di Oh, tawurannya di Pleret. Siap, Biasanya di sama jalan-jalan. SMP mana tawurannya? SMP di sekitar Ceteko. Oh, SMP. biasa tawuran Takut dengan ditakutkan nantinya tidak terkendali lagi kalau makin makin bisa keluar daerah makin Bandung lama Barat. makin akut. Nah, Takutnya. itu ceritanya bisa anak-anak itu berkumpul kan pasti di warung. Siap. Yang berkumpul di warung berapa orang? Kalau kemarin saya itu udah memantau dengan gurunya itu di atas 30, ada 25 tergantung. Mereka lagi nongkrong di situ. Siap. Mereka di situ Darmaji, nggak tahu ngapa Darmaji. Siap. Itu kebiasaan Saya kita. Saya nggak pernah sih kulisan Siap. bapak waktu sekolah dulu. Darli mengakui Ji. Siap. Bala-bala Pak. Nah, di warung itu, Bapak datang ke warung itu. Saya biasa patroli kalau pagi-pagi. Pagi-pagi patroli, Patroli. naik motor.
Motor ditaruh di depan, jalan kaki dulu. Enggak, maksudnya Bapak patroli biasa pakai motor. Motornya baru nggak? Motor baru. Bantuan dari mana? Bantuan dari Kodam juga. Oh, Kodam juga. Buat Babinsa. Buat Babinsa. Perasaan bantuan dari Kemenhan motor baru. Enggak, aku ceritanya Kemenhan loh, Pak. Motor baru dari untuk Babinsa dari Kemenhan. Aku ceritanya Kemenhan, nggak cerita yang lain-lain nggak. Nah, ini apa namanya? Kemudian Bapak ke situ. Kemudian kedapatanlah anak-anak ngumpul di warung. Lagi ngapain dari ngumpul mereka? Lagi ngobrol-ngobrol, lagi merokok. Ada yang merokok, ada yang ngobrol, ada yang lagi minum. Ya minum. Ya minuman yang ada di situ. Yang ada di situ. Itu pada waktu jam di kelas belajar. Jam di kelas belajar dari mulai pagi jam 9 sampai jam 10, kalau nggak dibubarin sampai jam 12. Jarak antara warung dengan sekolah dekat. Jarak paling karena 700 meter sebut. Jadi sekolahnya itu di dalam warungnya itu di dalam sekolah apa di luar? Nyebrang dulu karena di sana itu kan ada pom bensin, habis pom bensin iya. Pom bensin yang itu nyebrang langsung ke pinggir. Langsung ke pinggir. Bapak ke situ. Anak-anak lagi ngumpul. Ada yang udut. Apa tindakan yang Bapak lakukan ketika bertemu mereka? Tindakannya kalau memang nggak lari, saya membina untuk supaya begitu mereka Bapak datang mereka bubar. Pasti lari. Takut. Ayo tentara. Bubar. Nah, dari bubar itu terus gimana tindakan Bapak? Tindakannya mungkin saya udah lapor dengan kepala sekolah. Bapak koordinasi dengan kepala sekolah bahwa harus ada hari Senin itu permintaan dari kepala sekolah pembinaan dari kepala sekolah. Berarti pada waktu apel. Waktu habis upacara bendera. Iya, setelah upacara artinya apel, setelah itu ada pembinaan. Hari Senin. Bapak yang 20 itu kabur. Siap. Bapak selesai waktu itu kan? Selesai. Terus Bapak datang lagi ke sekolah. Datang lagi hari Senin. Hari Seninnya itu karena hari Seninnya itu udah ada dari Jumat itu udah ada surat ke pos untuk masuk menjadi pembina upacara. Bapak jadi pembina upacara di sekolah, ya kan? Masuklah Bapak jadi pembina upacara. Memang diminta. Diminta. Enggak, memang Babinsa boleh dong melakukan pembinaan wawasan kebangsaan di sekolahnya. Karena seingat saya dulu ada kerjasama loh. Termasuk kan dulu Koramil itu dilengkapi oleh mobil bus sekolah, yang sopirnya itu Babinsa, ya kan? Betul. Nah, dalam konsep yang saya miliki waktu itu si Babinsa itu ketika berangkat ke sekolah mengajarkan wawasan kebangsaan bagi siswa. Di jalannya ada nyanyi lagu nasional, dijelasin tentang berbagai hal, bela negara segala macam. Jadi ingat saya itu program itu dulu, ya kan? Nah kemudian Bapak ke sekolah. Saya siap ke sekolah. Jadi pembina upacara. Hari Senin tanggal berapa? Siap, tanggal 4. Tanggal 4 September 2020. Berarti Bapak udah gajian dong tanggal itu? Siap, sudah gajian. Sudah, Pak. Tapi saya yakin gajiannya nggak utuh ya, Pak ya? Siap, tidak itu. Sudah dipotong BRI kan? Siap. Biasa kalau pegawai negeri, ASN, tentara, polisi, ya kan? Tiap bulan itu mengalami stroke. Apa itu gajinya tinggal stroke-nya. Nah, Bapak ke situ. Siap. Sersan kepala. Sersan kepala. Berarti sersan itu kepalanya Bapak. Sersan kepala. Ya, sersan kepala. Jadi gaji Bapak 2 dong. Sebagai sersan dan sebagai kepala. Sejahtera nggak tentara sersan kepala zaman sekarang? Alhamdulillah, saya syukuri sejahtera. Siap. Anak berapa Bapak? Siap, anak 2. Sekolah? Yang satu keluar SMA. Kemarin daftar tes tentara tidak masuk. Anak tentara daftar tentara belum masuk. Belum. Iya, belum masuk. Siap. Caba. Belum masuk. Kelemahannya di mana? Siap. Ya di kesehatan. Mudah-mudahan nasibnya kayak saya, Pak. Anak Bapak. Siap. Iya, Pak. Tidak lulus daftar caba, tapi lulus di politik. Siap. Saya kalau jadi tentara sekarang dan ramil, Pak. Itu pun kalau lulus capa. Ya. Kayak yang satu lagi? Yang satu lagi kelas 5 SD. Oke, masih ya. Siap. 5 SD. Masuklah Bapak mimpin apel. Siap, mimpin upacara menjadi pembina. Pembina upacara. Kasih pengarahan. Waktu itu saya itunya ya, sesuai dengan hari Senin itu kalau
Purwakarta itu Ajeg Nusantara. Oh iya, jadi Purwakarta itu hari Senin Ajeg Nusantara. Siap. Hari Selasa itu Jaya di Buana, hari Rebo Maneh di Sunda, Siap. hari Kamis Nyanding Wawangi, Siap. hari Jumat nyucikeun diri, Siap. hari Sabtu dan Minggu betah di imah. Karena yang punya konsep, Pak. Siap. Siap. Ajeg Nusantara. Jadi mengembangkan wawasan Wawasan Nusantara. tentang Nusantara. Nusantara. Bapak cerita tentang itu. Siap. Wawasan Nusantara, perbedaan bahasa, Siap. perbedaan warna kulit, Siap. adat istiadat, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun tentara seragamnya sama, Siap. tapi kodamnya beda-beda. Siap. Bapak kan kodam 3 Siliwangi. Kalau Siliwanginya Leuweung mah harus ada. Kalau suhunya hutannya hilang, Siliwangi nggak ada tempatnya, Pak. Nanti gini aja ngaprak-aprakan itu, Pak. Bapak ngasih materi itu Wawasan Nusantara. Nusantara. Terus setelah itu apa yang Bapak lakukan setelah Setelah pembinaan? jadi wawasan Nusantara, setelah upacara selesai, Iya. setelah ada pembinaan yaitu wawasan Nusantara, termasuk pemeriksaan. Yang pembinaan itu melewati pemeriksaan. Oh, oke, diapelkan. Siap. Kemudian Bapak ngasih pengarahan. Setelah itu turun dari mimbar, Bapak memeriksa Pemeriksaan. pasukan, Pemeriksaan. anggota upacara. Pemeriksaan. Diperiksa. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa itu guru udah ada yang 35 orang. Oh, catatan guru udah punya. Catatan guru udah ada. Yang 35 dikumpulin sama Bapak. Dikumpulin. Oke. Terus kemudian setelah dikumpulin, Setelah dikumpulin, karena yang 35 itu ada pelanggaran berat, disebut kata guru pelanggaran berat. oh, 35 pelanggaran berat. Ada lagi yang sebagian lagi yang sering bolos, ada lagi yang panjang rambutnya. Oh, panjang rambutnya, pelanggaran berat, sering bolos, merokok segala macam, Siap. Pak. Kemudian yang 35 dikumpulin. Dikumpulin sama, mohon izin saya mungkin sebagai Babinsa, saya juga punya anak, mungkin tanggung jawab saya juga kalau memang generasi ini akan bagus, ada efek jeraknya sama saya dicukur gitu. Oh, yang 35 orang suruh duduk. Siap. Suruh duduk apa jongkok? Siap, karena setelah upacara semuanya duduk. Oh, duduk. Semuanya duduk. Duduk, yang 35 itu digunting. Siap. Sama siapa digunting? Siap. Saya Sendiri. saya sendiri. Pokoknya gunting acak-acak. Siap. Krok, 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 Digunting krok, krok. depannya dulu. Ya, itu kan pengalaman saya SMA, Pak. Kalau dulu saya bukan sama babin, sama guru, Pak. Rambutnya panjang dikit langsung krok 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 krok, itu dulu. Itu depannya digunting. Depan digunting. Diguntingnya diacak-acak. Digunting ya sebagian karena cepat, karena banyak. Banyak. Berarti saya enggak dirapikan. Oh, pokoknya digunting aja. Siap, digunting. Digunting. Marah nggak mereka? Jadi mereka itu karena udah ada perjanjian yang 35 itu. Mhm. Jadi karena sebelum masuk itu ada perjanjian kalau memang melanggar tata tertib sekolah bisa dikeluarin atau kena sanksi. Siap. Sanksinya Ada digunting SOP-nya. rambut. Ada SOP-nya. Siap. Bapak guntingnya. Saya digunting. Sikap mereka ketika gunting oleh Bapak gimana? Tidak apa-apa karena Merasa salah. Merasa salah, udah ada bikin perjanjian. Pokoknya 35 diguntingin. Siap. Rambutnya berantakan lah. Siap. Nggak kelihatan gantengnya. Siap. Oh gitu. Bapak nggak takut guntingin rambut orang, anak orang? Mungkin saking saya hilap, waktu itu saya hilap. Mungkin saya tanggung jawab berarti setelahnya itu saya merasa takut. Setelah guntingin itu. Waktu guntingan mah pokoknya sikat ya budak balangor ya. Setelah nggak nggak huleng. Siap. Asapi omongin. udah habis guntingan anak-anak itu kemana? Siap, saya laporan setelah itu saya ngambil upacara. Setelah itu saya laporan ke Darlamil habis maghribnya itu. Takutnya karena apa, banyak yang nelpon orang tuanya komplain. Ya udah guntingin nih, udah diguntingin, anak-anak itu balik ke rumah. Siap. Lapor sama bapaknya kan, Langsung bapak dong ngambek si anak aing sih digunting rambutnya gitu loh. Tetapi waktu itu orang tuanya belum tahu bahwa anaknya itu baik-baik saja. Jadi, orang tuanya itu karena pulang ke rumah itu anaknya itu nggak bercerita bahwa ceritanya saya digunulin sama Papa Bisa. Oh pokoknya anaknya cerita pokoknya aing digunulan gua babinsa. Nggak tahu. Nggak cerita bahwa dia teh suka udut, Siap, gitu. suka minum obat, suka bolos Ya, gitu loh. Tidak. Sehingga orang tuanya Ya. ngamak. Ya, kalau sekarang udah sadar orang tuanya malah berterima kasih kepada saya. Waktu itu orang tuanya ngamak. Sekarang Emosi. pertama. Datang ke sekolah nggak mereka? Saya yang datangin ke rumahnya. Saya jelasin. Kalau di video kayak bukan orang tua yang datang ke sekolah itu di video. Ya ada orang tua juga. Datang ke sekolah. Ada.
Naon anak aing dikieukeun gitu. Kemarin itu udah mediasi, udah selesai. Nggak, artinya ada yang ke bapak marah. Kunaon anak aing digundulan. Pertamanya aja. Oh gitu. Kan tentara mah nggak ada rasa takutnya, kenapa bapak takut? Siap. Ya mungkin Bising dikasih saksi ke pimpinan. Ya kan? Tapi kan lebih baik ngambil resiko daripada melakukan pembiaran. siap. Gitu. Ya kan? Kemudian dapat komplain. Hari pertama rada pusing ya bapak tanya? Tidak bisa tidur karena istri juga sama gitu. Lihat dari YouTube, lihat dari TV, istri sekarang udah gelisah juga, nangis juga. Oh gitu. Lihat di TV bapak ini ngegundulin nih masalah nih, pasti Siap. ditegur komandan. Siap. Istri gelisah, nangis. Dan sekarang itu karena tetangga, karena ada saudara yang di luar, ada saudara tentara juga. Kenapa suamimu masuk TV jadi viral katanya kayak gini, padahal kenyataannya bukan seperti itu. Ya, pemberitaannya kan Dia dipelintir. Namanya juga era digital. Ini kan sehingga bapak datang ke sini kan menjelaskan apa yang terjadi yang sebenarnya, kan gitu loh. Kemudian ramelah di media sosial, di TikTok, di mana-mana. Tentara ngagundulan siswa, Babinsa ngagundulan siswa. Yang tidak suka ngomong itu bukan topoksinya. Ngapain tentara masuk ke sekolah? Ngapain ini? Aneh kata pun digundulin, kenapa sih digitu-gitu amat? Motongnya yang bener dong. Kan begitu kan saya baca, Pak. betul. Gitu loh. Saya baca kan, ada yang belain juga, nggak tahu anak tahun 80-an. 80-an biasa kita ngadepin begitu. Kan beda sudut pandangnya. Siap. Nah, kemudian orang tuanya bertemu dengan bapak yang 35. Sudah bertemu. Sudah akhirnya Berpelukan sama saya. Berpelukan. Nangis. dijelasin Dijelasin. anaknya dipotong rambutnya Dijelasin. karena perilaku dari Nabi Khidir mengajarkan ada perahu dirusak karena perahu itu akan dipakai kejahatan, ada anak dibunuh. Tapi bukan kita harus membunuh, bukan. Anak dibunuh karena apa artinya bahwa perilaku buruk itu harus segera dihentikan sejak kecil. Jangan dibiarkan membesar. Tujuannya itu loh, Pak. Siap. Jadi waktu SMP beresin, kalau SMA susah diberesin. Nanti Siap. udah perguruan tinggi susah diberesin. Nah, Bapak pelukan. Siap, berpelukan sama orang tuanya juga nangis. Orang tuanya nangis. Berterima kasih sekarang. Berterima kasih. Dan akhirnya clear Clear masalahnya. masalahnya. Nah, anak-anak itu sekarang rambutnya udah rapi belum? Sekarang udah 2 minggu, udah dirapikan, sekarang udah tumbuh lagi. Udah tumbuh Alhamdulillah. lagi. Udah hampir mau 1 minggu ini udah tumbuh lagi. Udah 1 minggu udah tumbuh lagi. Jadi peristiwanya seminggu yang lalu ya. Hari Senin aja nih. Ya Senin yang Nah, lalu. sekarang udah hari Jumat. Ya Senin kemarin kan. Senin kemarin. Berarti sudah hampir seminggu. Siap. Ramenya baru sekarang, rame banget. Siap, rame yang Biasanya di kan media viral itu kan itu biasanya yang postingnya kan kecil tuh ininya pengikutnya. Nah, nanti rame itu udah muter biasanya hari ketiga meledak. Terus tapi menurut saya nggak begitu, biasa aja. Siap. Tenang. Siap. Nah, kemudian hari Jumat ini mereka sudah rapi rambutnya. Sudah rapi, sekarang itu Sudah kembali ke sekolah. sudah kembali sekolah, sekarang mau dipesantrenkan 35 itu. Di pesantren kan di mana? Siap, di Cijaha. Di Cijaha. Itu di Cijaha ya. Ada pesantren. Ada pesantrennya. Itu keinginan orang tuanya. Karena tadi itu ada dari Kabid, Purwakarta sama kerja di orang tua dikumpulkan, terus sama kepala sekolah. Orang tua kepinginnya itu mentalnya dididik dulu, agamanya yang kuat. Nanti balik sekolah lagi. 1 bulan aja. Jadi 1 bulan di pesantrennya. Jadi ini adalah peristiwa yang biasa terjadi ya dalam lingkungan kita, dan tindakan yang dilakukan menurut saya tindakan yang terukur. Ya andai kata motong rambut ada mencong-mencong dikit, ya namanya bukan tukang cukur. Ini tentara. Siap. Tapi tentara juga ada yang bagian nyukur, saya tahu. Ya. Nah, ini yang paling penting adalah orang tua harus kontrol terhadap perkembangan anaknya. Kemudian kepala sekolah harus peka pada lingkungannya. Sekolah ya tetap sekolah. Dan pesan juga bahwa tidak semuanya anak nakal gagal. Banyak juga anak-anak yang nakal sekolahnya sukses. Kan gitu. Itu ukuran hidup manusia. Tetapi harapan kita
Kalau sekolah ya selesaiin sekolahnya, fokus belajarnya, tidak nyimpang pada kegiatan-kegiatan lain yang bisa merusak perkembangan hidupnya. Karena gagal ketika SMP, gagal ketika SMA, itu gagal hidup selamanya. Walaupun sekolah bukan ukuran keberhasilan, gitu, Pak. Tapi paling utama obat lah, obat ini di kita ini sudah masif. Dan kalau saya sih minta ya, bukan hanya Babinsa yang nanti yang patroli seperti itu. Seluruh Babinsa yang ada wilayah Kabupaten Purwakarta, lakukanlah patroli siang dan malam. Karena malam hari banyak anak-anak usia sekolah yang sering saya temukan di perempatan, di pinggir jalan, masih nongkrong, nyari duit. Mungkin ada yang berbagai tindakan yang lainnya, dan kemudian nanti dikonsultasikan sama orang tuanya, konsultasikan pada lingkungannya, dan negara itu wajib melindungi mereka. Gitu loh, Pak. Saya ngucapin terima kasih. Siap. Bapak sudah mengambil tindakan. Siap. Dengan resiko dicaci maki. Siap. Kan lebih baik dicaci maki tapi menyelesaikan masa depan 35 orang anak. Siap. Daripada dipuji-puji menjerumuskan 36 anak. Siap. Tentara kan kalau tidak ngambil resiko bukan tentara. Siap. Iya kan? Siap. Tentara waktu daftar tekannya tekan apa? Tekan mati. Tekan mati. Sekarang cuma dicaci maki ya biasa, tidak bikin mati. Ya, terima kasih ya. Ini pembelajaran penting bagi orang tua, pantau anaknya dengan baik. Sekolah-sekolah kebebasan anak dan pelindungan anak harus diimbangi dengan tanggung jawab anak. Jadi kalau saya sih pengen Indonesia seperti negara yang lain. Anak-anaknya dilindungi, tetapi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Tidak boleh naik motor yang belum cukup umur, tidak boleh merokok, tidak boleh minuman keras, tidak boleh ke tempat-tempat prostitutif, gitu kan? Kemudian kalau keluar dari rumah harus diawasi oleh orang tuanya, nonton diawasi oleh orang tuanya, karena anak itu masih pingitan, karena itu masih perlu wali, perlu perlindungan orang tua. Gitu ya, generasi muda Indonesia sadar masa depan Anda ada pada diri Anda sendiri. Masih untung ada Babinsa yang bertanggung jawab. Coba kalau Babinsanya cuek, nah bisa lewat tuh yang 35 orang besok jadi pecandu.